Kadang, hidup mulai berubah justru ketika kita berhenti berusaha menjelaskan diri kepada dunia. Ketika kita berhenti membuktikan dan mulai memperhatikan. Diam bukan berarti kalah, tapi memilih medan yang lebih sunyi untuk menang. Dalam keheningan, kita mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara hati, logika, dan intuisi yang terlalu lama tenggelam di bawah tuntutan untuk selalu tampak sibuk. Fokus pada diri sendiri bukan sikap egois, melainkan bentuk tanggung jawab tertinggi. Karena semakin kamu sadar pada siapa dirimu, semakin sedikit energi yang kamu buang untuk membenarkan hidup di mata orang lain. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tapi karena terpecah antara menjadi diri sendiri dan menjadi apa yang orang lain harapkan. Berbicara lebih sedikit bukan berarti kehilangan pengaruh. Justru sebaliknya. Di dunia yang semua orang ingin didengar, mereka yang mampu menahan kata seringkali memiliki daya tarik yang lebih besar. Keheningan menciptakan jarak yang misterius, dan di sanalah kewibawaan tumbuh. Dalam psikologi sosial, orang yang jarang berbicara sering dianggap lebih fokus dan kuat kendali. Hening adalah bentuk bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah selesai membuktikan sesuatu. Diam juga memberi ruang untuk disiplin dan konsistensi bekerja. Hasil besar sering lahir dari rutinitas kecil yang dijalankan tanpa banyak bicara. Karena setiap langkah sunyi yang kamu ambil membangun kekuatan yang tak perlu diumumkan. Dan dalam perjalanan itu, kamu akan belajar bahwa melepaskan orang-orang beracun bukan kehilangan, tapi kebebasan. Ruang mentalmu bukan tempat sampah emosi orang lain. Hidup tidak perlu selalu keras kepala untuk tampak kuat. Kadang justru keheningan adalah bentuk perlawanan paling elegan terhadap dunia yang terbiasa berteriak. Jadi biarkan diammu berbicara lewat hasil, biarkan ketenanganmu menjadi peringatan bagi mereka yang masih sibuk mencari pengakuan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menenangkan dan menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Pentingnya fokus pada diri sendiri. Kadang hidup terasa bising, bukan karena dunia terlalu ramai, tapi karena kita menampung terlalu banyak suara yang bukan milik kita. Ada suara pembanding, suara penilaian, suara ekspektasi, semua berebut ruang dalam kepala. Sampai satu titik, kita mulai kehilangan arah. Bukan karena kita tidak punya tujuan, tapi karena kita sibuk menatap arah hidup orang lain. Manusia modern hidup dalam budaya pembuktian. Segalanya tampak harus ditunjukkan, hasil kerja, pencapaian, bahkan kebahagiaan. Padahal, tidak semua hal perlu disiarkan agar nyata. Tidak semua pertumbuhan butuh penonton. Kadang, justru yang paling berharga tumbuh dalam diam, di ruang pribadi yang tidak tersentuh sorot mata siapapun. Jika kamu perhatikan, rasa gelisah sering muncul ketika hidupmu terlalu diarahkan keluar. Bagaimana pandangan orang tentangku? Apakah aku sudah cukup? Padahal, yang paling menentukan bukan jawaban mereka, tapi seberapa jujur kamu melihat dirimu sendiri. Disinilah inti stoikisme menemukan relevansinya. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, dan keputusanmu sendiri. Sisanya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Menariknya, banyak penelitian psikologi modern sejalan dengan pandangan ini. Teori social comparison menjelaskan bahwa manusia memang cenderung menilai diri berdasarkan standar orang lain, terutama saat kehilangan patokan internal. Itulah sebabnya kita sering merasa tidak cukup, bahkan di tengah pencapaian yang objektifnya sudah baik. Kita bukan kurang berhasil, hanya terlalu sibuk mengukur diri dengan meteran orang lain. Ada ironi kecil di situ. Semakin keras kita berusaha terlihat berhasil, semakin kita menjauh dari inti diri yang tenang. Kita lupa bahwa pencapaian sejati bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap jernih di tengah hiruk-pikuk dunia yang saling berlomba. Ketika fokus berpindah ke dalam, ke niat, arah, dan keseimbangan, energi hidup menjadi lebih efisien. Tidak lagi tercecer untuk hal-hal yang di luar kendali. Bayangkan kamu sedang berlari.
Jika terus menoleh ke kanan dan kiri, kamu akan kehilangan ritme. Tapi saat fokus pada langkahmu sendiri, kecepatan orang lain tak lagi penting. Fokus bukan berarti menutup diri. Itu berarti memusatkan kekuatan pada titik yang bisa kamu gerakkan. Hidup menjadi lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi karena energi tak lagi terpecah. Kita sering mengira fokus pada diri sendiri itu egois. Padahal, justru kebalikannya. Saat kamu mulai mengenal dirimu, memahami apa yang kamu butuhkan, dan berhenti hidup dari opini orang lain, kamu menjadi versi yang lebih stabil. Dan manusia yang stabil memberi ketenangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sekitarnya. Ada satu hal yang menarik. Saat kamu benar-benar fokus pada dirimu, dunia luar seakan ikut menyesuaikan. Orang-orang yang tidak sejalan mulai menjauh. Peluang yang selaras muncul satu persatu. Sebagian menyebutnya hukum tarik-menarik. Sebagian menyebutnya kebetulan. Tapi mungkin ini bukan keajaiban, hanya logika sederhana. Pikiran yang jernih mampu mengenali arah yang tepat. Coba perhatikan. Banyak orang tersesat bukan karena jalan mereka salah, tapi karena terlalu sibuk memikirkan arah orang lain. Mereka lupa berhenti, lupa mendengar diri sendiri. Dan ironisnya, semakin mereka berusaha mengejar pengakuan, semakin jauh mereka dari kedamaian yang mereka cari. Kamu mungkin pernah merasakan itu. Lelah tanpa sebab jelas, padahal tidak sedang melakukan apapun yang salah. Rasa itu biasanya datang ketika hidupmu sudah terlalu bising oleh hal-hal yang tidak esensial. Di momen seperti itu, diam bukan kelemahan. Itu strategi bertahan. Diam memberi ruang bagi pikiran untuk merapikan dirinya. Fokus pada diri sendiri bukan soal menutup telinga terhadap dunia, tapi tentang memilih frekuensi yang layak didengar. Dunia akan selalu berbicara, menilai, membandingkan. Tapi kamu punya pilihan untuk menentukan suara mana yang pantas tinggal di kepalamu. Kadang, yang paling perlu kita pelajari bukan bagaimana memengaruhi dunia, tapi bagaimana tidak ikut terseret oleh arusnya. Karena sejatinya, manusia bukan kehilangan arah karena tidak tahu kemana harus pergi, melainkan karena tidak berhenti sejenak untuk menanyakan, "Mengapa aku ke sana?" Ketika kamu mulai menenangkan diri, suara batinmu perlahan muncul kembali. Suara yang dulu mungkin tenggelam di bawah kebisingan tuntutan sosial. Ia tidak berteriak, hanya berbisik. Kamu tidak harus terlihat untuk menjadi berarti. Di titik itu, kamu akan paham bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari keselarasan antara pikiran dan tindakan. Fokus pada diri sendiri adalah bentuk penghormatan pada waktu dan energi yang kamu miliki. Itu bukan bentuk penolakan terhadap dunia, tapi cara terbaik untuk mempersiapkan diri memberi makna pada dunia. Karena seseorang yang mengenal dirinya akan lebih bijak dalam memberi. Ia tahu batasnya, tahu arah, dan tahu kapan harus berhenti. Banyak yang bertanya, bagaimana jika aku tertinggal? Tapi siapa yang menentukan ritme hidupmu? Dunia bergerak cepat, namun kedamaian tidak ditemukan di kecepatan, melainkan di kesadaran. Kamu tidak perlu mengejar apapun jika tahu kemana kamu berdiri. Mungkin ini waktunya berhenti mengejar pengakuan dan mulai membangun ketenangan. Saat kamu fokus pada dirimu, hidup mulai berjalan ke arah yang benar. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti melawan arusnya. Pada akhirnya, fokus pada diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab, bukan pelarian. Itu adalah proses mengenali batas kendali, menerima ketidaksempurnaan, dan memilih untuk tumbuh tanpa perlu diumumkan. Karena yang benar-benar kuat tidak berisik. Ia tenang, tapi teguh. Ia tidak sibuk membuktikan, karena ia tahu dirinya sedang berjalan di jalan yang tepat. Dan barangkali, di tengah segala hiruk-pikuk dunia modern, itulah bentuk kemewahan yang sebenarnya. Tenang, fokus, dan tetap menjadi diri sendiri, tanpa harus terlihat oleh siapapun. Poin 2. Mengapa berbicara lebih sedikit menghasilkan hasil yang lebih besar? Pernahkah kamu merasa, semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit orang benar-benar memahami?
Atau semakin keras kamu membela diri, semakin dalam pula kamu disalahpahami. Di titik tertentu, kamu mulai sadar bahwa bukan volume kata yang membuat orang percaya, tapi ketenangan sikap dan konsistensi tindakan. Kita hidup di zaman di mana semua orang merasa perlu berbicara tentang pendapat, perasaan, pembenaran, bahkan hal yang belum tentu penting. Tapi anehnya, semakin banyak suara, semakin sulit kita mendengar makna. Semakin banyak bicara, semakin kabur kejujuran di dalamnya. Mungkin bukan karena kata itu salah, tapi karena manusia sering menggunakannya bukan untuk menjelaskan kebenaran, melainkan untuk menenangkan egonya sendiri. Ada paradoks di sini. Manusia ingin didengar agar merasa ada, namun semakin keras ia ingin terlihat, semakin ia kehilangan substansi dirinya. Kadang, diam jauh lebih kuat daripada ribuan kata, karena diam memberi ruang bagi makna untuk bernafas. Beberapa riset komunikasi menunjukkan bahwa orang yang tahu kapan harus berhenti bicara cenderung lebih dihormati. Diam memberi sinyal bahwa seseorang sedang berpikir, bukan berhenti. Dalam pertemuan bisnis misalnya, mereka yang tenang, menahan kata, dan hanya berbicara saat dibutuhkan, sering dianggap lebih kompeten dan matang. Ini bukan asumsi semata. Dalam psikologi sosial, jeda diam justru memperlihatkan pengendalian diri yang tinggi. Dan pengendalian diri selalu memancarkan kekuasaan halus yang tidak butuh pembuktian. Namun, budaya kita cenderung memuja mereka yang vokal. Orang yang pendiam sering disalahartikan, dianggap tidak percaya diri, tidak ambisius, bahkan tidak punya pendapat. Padahal, sejarah membuktikan hal sebaliknya. Pemimpin besar, pemikir mendalam, dan negosiator ulung jarang dikenal karena banyak bicara. Mereka dikenal karena tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mengapa? Karena orang yang terlalu sering berbicara kehilangan nilai dari ucapannya. Kata-katanya jadi murah, mudah ditebak, mudah dibantah. Sementara yang jarang berbicara, setiap kalimatnya ditunggu. Keheningan mereka menimbulkan bobot. Itu bukan misteri, itu strategi alami manusia yang belajar dari waktu dan pengalaman. Ada penjelasan yang lebih dalam. Dorongan untuk terus bicara sering lahir dari rasa takut. Takut dilupakan, takut dianggap tidak relevan, takut jika diam maka orang lain tidak akan tahu kita masih ada. Tapi di balik itu, ada sisi lain yang jarang disadari. Mungkin kita takut menghadapi ketenangan itu sendiri. Karena dalam diam, pikiran yang kita sembunyikan mulai terdengar jelas. Kita mulai melihat siapa diri kita tanpa peran, tanpa panggung. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Coba pikir, berapa banyak percakapan yang sebenarnya tidak perlu? Berapa banyak klarifikasi yang lahir bukan dari niat baik, tapi dari kecemasan ingin membela diri? Manusia sering merasa harus menjelaskan agar dimengerti, padahal kejelasan sejati lahir dari tindakan, bukan dari penjelasan panjang. Ada satu contoh kecil. Saat seseorang difitnah atau disalahpahami, reaksi alami adalah ingin segera membalas, menjelaskan, membersihkan nama. Tapi jika kamu perhatikan, mereka yang benar-benar tahu kebenaran tidak tergesa-gesa membela diri. Mereka menunggu, karena mereka tahu waktu dan konsistensi akan berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Diam mereka bukan tanda kalah, tapi tanda mengerti bahwa penjelasan tanpa kesadaran penerima hanyalah buang tenaga. Dalam konteks ini, diam adalah bentuk kecerdasan emosional. Ia menunjukkan bahwa seseorang mampu mengatur kapan energi perlu dikeluarkan dan kapan disimpan. Tidak semua situasi layak ditanggapi. Tidak semua serangan pantas dijawab. Kadang, yang paling logis dilakukan bukan membalas, tapi menepi. Namun tentu saja, diam juga punya sisi rapuh. Tidak semua diam adalah kekuatan. Ada diam yang lahir dari rasa takut, rasa tak mampu, atau bahkan luka yang belum selesai. Perbedaannya terlihat dari apa yang kamu rasakan setelah memilih diam. Jika kamu merasa damai, berarti itu kekuatan. Tapi kalau diam membuatmu gelisah dan ingin segera bicara kembali, mungkin itu bukan kedewasaan. Hanya bentuk kelelahan yang menyamar sebagai ketenangan. Menariknya,
Keheningan juga mempengaruhi cara kerja otak. Penelitian neurologi menunjukkan bahwa diam meningkatkan kemampuan fokus, menurunkan stres, dan memperbaiki koneksi antar neuron di bagian otak yang berhubungan dengan kreativitas dan memori. Artinya, dengan berbicara lebih sedikit, kita memberi ruang pada otak untuk berpikir lebih dalam dan jernih. Tidak heran banyak ide besar lahir dari keheningan, bukan dari debat. Di sisi spiritual, banyak tradisi lama percaya bahwa kata-kata membawa energi. Setiap ucapan seperti getaran yang menciptakan resonansi dalam hidup seseorang. Semakin banyak bicara yang tidak perlu, semakin banyak energi yang tersebar tanpa arah. Sebaliknya, saat kamu menahan kata, kamu menahan energi, dan itu menciptakan kekuatan fokus. Bukan karena magis, tapi karena energi mentalmu tidak lagi bocor ke hal-hal yang tidak penting. Ada logika sederhana di baliknya. Ketika kamu terus bicara, kamu membuang sebagian kendali. Kamu membuka ruang bagi interpretasi orang lain. Tapi ketika kamu diam, kamu memegang kendali penuh atas persepsi. Orang bisa menebak, tapi tak bisa memastikan. Dan di sanalah letak kekuatan yang halus tapi nyata. Kita sering mendengar pepatah, diam adalah emas. Tapi kenyataannya, tidak semua orang mampu menanggung beratnya emas itu. Butuh kedewasaan untuk menahan diri dari godaan berbicara. Butuh kesadaran untuk memilih mana kata yang benar-benar perlu diucapkan. Coba bayangkan ini, dua orang berselisih. Yang satu terus berbicara, semakin keras, semakin emosional. Yang satunya hanya mendengarkan, menatap dengan tenang. Akhir percakapan, siapa yang terlihat lebih kuat? Bukan yang bersuara paling lantang, tapi yang tetap tenang. Karena kendali selalu tampak paling jelas pada mereka yang tidak perlu bereaksi berlebihan. Namun kita hidup di era kebisingan. Dunia modern menilai eksistensi dari seberapa banyak seseorang berbicara, berkomentar, atau menanggapi. Keheningan dianggap aneh, bahkan salah. Padahal, keheningan adalah bentuk kecerdasan sosial yang langka. Ia menunjukkan bahwa kamu tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang. Dan lucunya, semakin kamu berbicara sedikit, semakin orang memperhatikanmu. Karena manusia cenderung penasaran pada yang tidak banyak menjelaskan dirinya. Disinilah kekuatan diam menjadi strategi alami. Kamu tidak perlu bersaing untuk didengar, karena diam justru membuat orang ingin mendengarkan. Lalu bagaimana cara melatihnya? Mulailah dengan menyadari niat di balik setiap kata. Saat ingin menjelaskan sesuatu, tanya dirimu, apakah ini untuk kebaikan atau sekadar pembelaan ego? Jika bukan hal yang akan membuatmu lebih damai setelah diucapkan, mungkin lebih baik ditahan. Gunakan jeda. Dalam percakapan, sebelum menjawab, beri waktu 2 detik. Biarkan otakmu memilih kata yang bernilai. Itu sederhana tapi sangat efektif. Dan yang paling penting, biarkan tindakanmu berbicara. Tak ada kata yang lebih kuat daripada hasil nyata. Orang yang melihatmu berubah tidak butuh penjelasan panjang. Mereka akan tahu sendiri. Pada akhirnya, berbicara lebih sedikit bukan tentang menjadi pendiam, tapi tentang memilih kata dengan kesadaran. Karena kata adalah energi, dan energi yang terarah bisa menciptakan hasil yang jauh lebih besar daripada ribuan ucapan tanpa makna. Mungkin diam tidak akan membuatmu segera dimengerti, tapi ia akan membuatmu tenang. Dan dari ketenangan itu, keputusan yang tepat lahir. Jadi biarkan dunia ribut dengan suaranya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun dengan banyak bicara. Cukup buktikan dengan diam yang berisi, dengan langkah yang pasti, dan dengan hasil yang berbicara sendiri. Karena mereka yang benar-benar tahu arah hidupnya, tidak punya waktu untuk menjelaskan setiap langkah. Poin 3. Bagaimana cara mengabaikan hal-hal negatif? Ada masa ketika kamu merasa dunia terlalu bising. Orang berbicara tanpa jeda, opini datang dari segala arah, dan setiap tindakanmu seolah selalu punya penilai. Di tengah itu, kamu mulai bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak tenggelam dalam semua kebisingan ini? Pertanyaan yang sederhana,
tapi mendalam. Karena manusia, sekuat apapun, tetap makhluk yang mudah tersentuh oleh hal-hal negatif. Bukan karena lemah, tapi karena otak kita memang didesain untuk waspada terhadap ancaman. Secara biologis, manusia memiliki negativity bias, kecenderungan untuk lebih mengingat komentar buruk dibanding pujian, lebih terpengaruh oleh kegagalan dibanding keberhasilan. Dalam eksperimen psikologi, satu pengalaman negatif bisa memerlukan 5 pengalaman positif untuk menyeimbangkannya. Artinya, pikiran kita memang terprogram untuk fokus pada bahaya, bukan kedamaian. Jadi, mengabaikan hal negatif bukan berarti mematikan rasa. Mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara menanggapinya. Kita tidak menghapus sisi gelap dunia, tapi belajar agar ia tak lagi mendikte arah hidup kita. Coba pikir, seberapa sering kamu terjebak dalam reaksi spontan? Seseorang mengkritikmu, dan tanpa berpikir, kamu langsung bereaksi, marah, membela diri, atau bahkan balas menyerang. Tapi setelahnya, kamu justru merasa kosong, menyesal, dan kehilangan kendali. Stoikisme mengajarkan hal sederhana. Tidak semua yang memancing emosi pantas mendapatkan reaksi. Kadang, tidak menanggapi adalah bentuk kendali tertinggi. Namun di sisi lain, ada bahaya tersendiri dalam mengabaikan. Banyak orang mengira diam sama dengan ikhlas, padahal kadang diam hanyalah bentuk pelarian. Orang yang menahan marah tanpa mengolahnya sebenarnya sedang menimbun racun di dalam diri. Ia terlihat tenang, tapi di dalam, pikirannya berputar tanpa henti. Pernah merasa begitu? Seolah kamu diam, tapi isi kepala terasa gaduh? Itu tandanya kamu belum benar-benar mengabaikan, hanya menekan. Mengabaikan dengan bijak artinya tetap sadar pada emosi yang muncul, tapi tidak membiarkannya menguasai tindakan. Seperti berdiri di tepi sungai, kamu melihat air deras mengalir, tapi kamu tidak ikut terhanyut. Kamu tahu air itu ada, kamu tahu arusnya kuat, tapi kamu memilih untuk tidak melompat. Itu latihan kendali yang sesungguhnya. Dunia modern justru membuat latihan ini semakin sulit. Kita hidup di budaya yang memuja citra bahagia. Media sosial seolah berkata, kamu harus terlihat positif setiap saat. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam paradoks. Semakin mereka berusaha terlihat bahagia, semakin rentan mereka terhadap hal-hal negatif. Karena di balik topeng aku baik-baik saja, ada ketakutan besar untuk dihakimi. Menariknya, riset menunjukkan bahwa individu yang belajar menerima emosi negatif, bukan menghindarinya, cenderung lebih stabil secara psikologis. Mereka tidak menyangkal kesedihan atau amarah, tetapi memberi ruang bagi emosi itu untuk lewat tanpa menempel. Seperti awan yang melintas. Kamu melihatnya, mengakuinya, lalu membiarkannya pergi. Jadi, bagaimana caranya agar tidak mudah terseret hal negatif? Pertama, kenali pemicunya. Setiap orang punya titik lemah, bisa berupa ejekan, penolakan, atau rasa diabaikan. Dengan tahu apa yang menekan tombol emosimu, kamu bisa menyiapkan diri sebelum bereaksi. Kedua, beri jeda. Saat amarah datang, diamlah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Kedengarannya sederhana, tapi penelitian menunjukkan bahwa jeda beberapa detik cukup untuk menurunkan aktivitas di amigdala, bagian otak yang memicu reaksi emosional. Dalam ruang kecil itu, kamu bisa memilih, apakah aku ingin bereaksi atau cukup mengamatinya? Ketiga, ubah fokus. Energi yang kamu berikan pada hal negatif adalah bahan bakar yang membuatnya tumbuh. Alihkan fokusmu pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Pikiran, tindakan, dan cara kamu memaknai peristiwa. Prinsip dasar Stoik selalu kembali ke sini. Apa yang berada di bawah kendalimu dan apa yang tidak. Sisanya, lepaskan. Tapi tentu, ada sisi yang perlu diwaspadai. Tidak semua hal negatif harus diabaikan. Ada momen di mana diam justru menjadi bentuk kelalaian moral. Saat ketidakadilan terjadi, ketika kebenaran diinjak, mengabaikan bisa berarti membiarkan. Stoikisme tidak mengajarkan untuk pasif, melainkan untuk bertindak tanpa kehilangan kejernihan batin. Artinya,
melawan dengan tenang, bukan bereaksi dengan amarah. Sisi lain dari mengabaikan adalah kelelahan emosional. Kadang, seseorang berhenti peduli bukan karena sudah bijak, tapi karena sudah terlalu lelah. Ia tidak marah lagi, bukan karena tenang, tapi karena mati rasa. Perbedaan tipis ini bisa dikenali dari cara tubuhmu bereaksi. Jika kamu berhenti memikirkan seseorang dan merasa damai, itu tanda penyembuhan. Tapi jika kamu berhenti memikirkan karena takut sakit lagi, itu tanda luka yang belum selesai. Kamu mungkin bertanya, bagaimana tahu aku benar-benar ikhlas? Jawabannya sederhana. Ketika kamu mengingat sesuatu yang dulu menyakitkan dan tidak lagi ada gejolak di dada, kamu bisa menatap masa lalu seperti menatap foto lama. Masih ada cerita di sana, tapi tanpa getar. Itu bukan melupakan, tapi berdamai. Menariknya, ilmu saraf juga menunjukkan bahwa pikiran negatif yang tidak diselesaikan bisa memengaruhi tubuh secara langsung. Saat kamu terus menyimpan stres, tubuh melepaskan kortisol secara berlebihan, menyebabkan kelelahan kronis, insomnia, bahkan gangguan imun. Jadi mengabaikan tanpa mengolah bukan solusi, melainkan penundaan masalah yang bisa berubah bentuk menjadi penyakit fisik. Dan mungkin disinilah pentingnya refleksi. Tidak semua hal negatif harus dihadapi dengan melawan, tapi juga tidak semua harus dihindari. Ada kalanya kamu perlu berdiri tegak, menatap luka, lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menentukan arah hidupku lagi." Di saat itu, kamu tidak lagi mengabaikan karena takut, tapi karena sadar bahwa energimu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tak bisa kamu ubah. Kita bisa belajar dari mereka yang memilih diam bukan karena kalah, tapi karena memahami. Seseorang yang benar-benar damai tidak membutuhkan pembuktian. Ia tidak terganggu oleh omongan buruk, bukan karena tidak mendengarnya, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Coba perhatikan, kadang orang yang paling sering menjelekkanmu bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka tidak tahan melihat ketenanganmu. Keheninganmu mengancam mereka yang hidup dari kekacauan. Jadi, mengabaikan hal negatif bukan berarti tunduk. Itu cara elegan untuk berkata, "Aku tidak bermain di level itu." Tapi realistisnya, ini tidak selalu mudah. Ada hari ketika kamu ingin tenang, tapi satu komentar kecil bisa menghancurkan suasana hati. Saat itu terjadi, ingat, tidak apa-apa. Menjadi manusia berarti merasakan. Kamu tidak harus sempurna dalam mengabaikan. Yang penting kamu tidak berhenti belajar menyeimbangkan. Dan yang paling penting, jangan lupa bahwa ketenangan tidak dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari ribuan momen kecil ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi. Saat kamu berhenti membalas pesan provokatif. Saat kamu tidak ikut berkomentar hanya untuk terlihat pintar. Saat kamu memutuskan untuk fokus pada pekerjaanmu daripada pada drama yang tak ada ujungnya. Itu semua bagian dari proses panjang mengabaikan dengan bijak. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa keheningan bukan pelarian, tapi perlindungan. Mengabaikan hal-hal negatif bukan berarti menutup mata terhadap realitas, tapi memilih apa yang pantas diberi perhatian. Karena setiap kali kamu memberi reaksi, kamu menyerahkan sedikit kendali. Dan ketika kamu belajar untuk tidak bereaksi, kamu mengambil kembali kendali itu. Perlahan, tapi pasti, hidup tidak akan pernah benar-benar bebas dari hal negatif. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak hidup dari dalamnya. Biarkan hal-hal kecil lewat tanpa komentar. Biarkan opini orang berhenti di telinga tanpa masuk ke hati. Karena pada akhirnya, keheningan adalah bentuk kekuatan paling tinggi. Bukan karena dunia menjadi tenang, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak terguncang olehnya. Poin 4. Kekuatan disiplin dan konsistensi. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan lambat, seperti tak ada perubahan berarti meskipun kamu sudah berusaha? Atau mungkin kamu pernah iri melihat orang lain yang tampaknya terus maju, sementara kamu masih di tempat yang sama? Di balik perbedaan itu, ada satu hal sederhana namun jarang disadari. Disiplin dan konsistensi. Dua hal yang tidak terdengar glamor, tapi justru membangun pondasi paling kuat dalam hidup manusia.
Banyak orang mengira kebebasan berarti melakukan apapun yang diinginkan. Padahal, tanpa kendali diri, keinginan bisa menjadi bentuk perbudakan paling halus. Karena yang tampak bebas seringkali justru dikendalikan oleh impuls. Makan ketika ingin, berhenti ketika lelah, marah ketika tersinggung. Disitulah paradoksnya. Disiplin yang tampak seperti batasan justru memberi ruang bagi kebebasan sejati. Kebebasan dari diri yang tak terkendali. Dalam filosofi Stoik, kebebasan sejati bukan berarti lepas dari aturan luar, melainkan mampu menata batin agar tidak diperintah oleh hawa nafsu dan dorongan sesaat. Disiplin adalah cara untuk mengambil kembali kendali dari kekacauan dalam diri. Tapi disiplin tanpa kesadaran bisa berubah menjadi jebakan. Rutinitas tanpa makna, ketertiban yang kaku, hidup yang kehilangan spontanitas. Di titik ini, disiplin bukan lagi pilihan sadar, melainkan penjara yang tak terlihat. Maka yang kita butuhkan bukan disiplin yang menindas, tapi disiplin yang sadar. Disiplin yang tumbuh dari pemahaman, bukan paksaan. Seperti seorang pelukis yang berlatih setiap hari bukan karena takut gagal, tapi karena mencintai proses menciptakan sesuatu yang bermakna. Masalahnya, di dunia sekarang, kesabaran menjadi barang langka. Kita hidup di era instan, semua hal bisa diakses seketika. Hasilnya, otak kita terbiasa mencari kepuasan cepat. Kita ingin tubuh ideal tapi malas berolahraga. Ingin bisnis sukses tapi enggan menahan fase lambatnya. Padahal, setiap proses besar selalu dimulai dari hal kecil yang membosankan. Penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 66 hari bagi otak untuk membentuk kebiasaan baru yang stabil. Artinya, butuh lebih dari 2 bulan mengulang hal yang sama sebelum tubuh dan pikiran kita mulai menganggapnya alami. Tapi kebanyakan orang menyerah di minggu kedua, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar melihat hasil yang belum terlihat. Budaya modern menipu kita dengan narasi cepat berhasil. Kita melihat pencapaian orang lain di layar ponsel tanpa menyadari berapa lama mereka berjuang dalam diam. Kita ingin hasilnya, tapi tidak ingin prosesnya. Akibatnya, ketika realita tidak secepat ekspektasi, kita berhenti dan menyalahkan diri sendiri seolah tidak berbakat. Padahal masalahnya bukan kemampuan, melainkan konsistensi. Konsistensi bukan berarti melakukan hal besar setiap hari. Kadang justru melakukan hal kecil tanpa berhenti. Disiplin sejati bukan soal kekuatan besar, tapi kesetiaan terhadap langkah sederhana. Ambil contoh sederhana. Seseorang yang setiap pagi meluangkan waktu 15 menit untuk membaca 1 halaman buku. Sekilas tidak berarti apa-apa, tapi dalam setahun, ia bisa menyelesaikan lebih dari 15 buku. Sementara yang menunggu waktu sempurna untuk belajar, tetap tidak bergerak dari halaman pertama. Disinilah kekuatan kecil tapi konsisten membentuk jarak yang besar. Namun, ada sisi manusiawi dari disiplin yang sering diabaikan. Tubuh kita menolak penderitaan jangka pendek. Secara biologis, otak dirancang mencari kenyamanan. Melawan kebiasaan lama dianggap ancaman. Itulah sebabnya perubahan terasa berat. Tapi justru di titik ketidaknyamanan itulah perubahan dimulai. Saat kamu berlatih untuk bangun lebih awal, ketika kamu menahan diri untuk tetap fokus meski bosan, itulah latihan mental yang membentuk karakter. Bukan kebetulan kalau semua yang bertahan lama dibangun lewat pengulangan. Alam pun bekerja dengan ritme yang konsisten. Bintang muncul setiap malam, ombak tak pernah berhenti datang, dan pohon tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Tidak ada yang terburu-buru, tapi semuanya berkembang dengan pasti. Manusia, jika mau belajar dari alam, akan menemukan bahwa kekuatan bukan berasal dari intensitas sesaat, tapi dari kontinuitas. Namun, ada sisi gelap yang juga perlu disadari. Terlalu banyak memuja produktivitas bisa menjadikan disiplin racun halus. Banyak orang tampak disiplin, tapi kehilangan sisi lembutnya. Mereka bangun pagi, bekerja keras, menyusun target, tapi lupa merasakan hidup.
Mereka jadi mesin yang memproduksi hasil, bukan manusia yang menikmati perjalanan. Padahal disiplin sejati seharusnya membuat hidup lebih terarah, bukan lebih kaku. Disiplin yang sehat memberi ruang untuk istirahat. Ia tahu kapan harus mendorong, kapan harus berhenti. Konsistensi yang matang tidak memaksa, tapi membimbing. Karena pada dasarnya, keseimbangan adalah bagian dari keteguhan. Ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa orang yang disiplin justru lebih jarang tergoda. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka pintar menghindari godaan sebelum muncul. Artinya, disiplin bukan soal menahan diri di medan perang, tapi menciptakan sistem agar perang itu tidak terjadi. Orang yang konsisten tidak terus-menerus bergulat dengan kemauan diri. Mereka menata lingkungannya agar mendukung kebiasaannya. Misalnya, mereka tidak menunggu motivasi untuk bekerja, tapi menciptakan jadwal tetap. Mereka tidak berharap semangat setiap hari, tapi tahu bahwa rutinitas adalah jaring pengaman ketika motivasi hilang. Karena disiplin sejati bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Namun, jika kamu gagal menjaga konsistensi, bukan berarti kamu malas. Bisa jadi hidupmu terlalu bising, terlalu banyak gangguan, terlalu banyak hal yang bersaing untuk mendapat perhatianmu. Di dunia yang penuh distraksi, sulit untuk fokus pada satu hal yang berarti. Kadang bukan tekadmu yang kurang, tapi ruang sunyi yang belum kamu miliki. Disiplin tidak akan tumbuh di tengah kebisingan konstan. Ia butuh keheningan, butuh ruang refleksi. Karena disiplin sejati bukan sekadar melakukan sesuatu, tapi memahami mengapa kamu melakukannya. Tanpa makna, rutinitas hanyalah beban. Tapi dengan makna, rutinitas menjadi bagian dari jati diri. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan disiplin bagian dari diri, bukan paksaan dari luar? Mulailah dengan mengapa. Bukan aku harus, tapi aku ingin. Ubah disiplin dari kewajiban menjadi identitas. Katakan pada diri sendiri, aku adalah orang yang menepati komitmenku. Karena ketika disiplin menjadi bagian dari siapa dirimu, kamu tidak perlu lagi berjuang melawannya. Bangun langkah kecil yang realistis. Disiplin tidak lahir dari ambisi besar, tapi dari pengulangan kecil yang terus dilakukan. Dan setiap kali kamu menepati janji kecil kepada diri sendiri, bangun tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa menunda, memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang memperkuat kepercayaan dirimu. Hidupmu berubah bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang konsisten. Orang gagal bukan karena mereka tak sanggup mencapai tujuan besar, tapi karena terlalu sering menyerah pada hal-hal kecil. Mereka melewatkan pondasi, lalu menyalahkan nasib. Jika kamu memperhatikan, semua orang hebat di dunia ini punya satu kesamaan. Mereka tidak menunggu inspirasi. Mereka bekerja meski tidak bersemangat. Mereka terus melangkah meski lelah. Karena mereka tahu, hasil besar lahir bukan dari momen luar biasa, tapi dari kebiasaan yang terus dijaga. Disiplin tidak menjanjikan jalan mudah. Ia menuntut kejujuran. Ia akan memperlihatkan bagian diri yang malas, yang takut, yang penuh alasan. Tapi justru di sanalah nilai sesungguhnya. Kamu belajar mengenali batasmu, lalu perlahan melampauinya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Disiplin bukan tentang menekan diri, tapi tentang memerdekakan diri. Saat kamu bisa mengatur waktu, emosi, dan tindakanmu sendiri, kamu berhenti menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pengarah hidupmu sendiri. Jadi, jangan menunggu semangat untuk datang. Disiplinlah bahkan saat kamu tidak ingin. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi hidup yang kamu impikan besok. Konsistensi tidak akan langsung terlihat, tapi ia bekerja diam-diam, membentuk karakter, reputasi, dan nasibmu perlahan. Tanpa suara, tapi pasti. Hidup tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keteguhan. Dan disiplin adalah bentuk cinta paling tenang terhadap masa depanmu sendiri. Poin 5. Mengapa kamu harus melepaskan orang-orang beracun? Ada momen di hidup di mana kita sadar, bukan lingkungan luar yang menguras tenaga,
tapi orang-orang yang terus kita pertahankan. Mereka yang katanya peduli, tapi kehadirannya membuat hati terasa sempit. Orang-orang yang menuntut tanpa henti, mengkritik tanpa solusi, mencintai tanpa benar-benar memahami. Dan di titik itu, kita mulai bertanya, apakah bertahan adalah tanda kekuatan atau justru bentuk lain dari ketakutan? Manusia punya kecenderungan untuk tetap tinggal, bahkan di tempat yang menyakitkan. Karena di balik luka, ada kenangan. Di balik rasa sakit, ada keyakinan bahwa cinta bisa menyembuhkan. Banyak orang bertahan bukan karena mereka tidak tahu itu beracun, tapi karena mereka percaya bisa memperbaikinya. Ironisnya, keinginan untuk memperbaiki justru sering membuat kita hancur lebih dalam. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai trauma bonding, keterikatan emosional yang lahir dari siklus rasa sakit dan harapan. Otak terbiasa dengan pola yang sama, disakiti, dimaafkan, disakiti lagi, hingga tubuh mulai menganggap rasa sakit sebagai bentuk cinta. Karena itu, banyak orang keliru berpikir bahwa kesetiaan berarti terus bertahan, padahal kadang yang lebih sulit justru pergi dengan tenang. Kita hidup dalam budaya yang memuja pengorbanan. Diajarkan bahwa cinta sejati berarti bertahan dalam segala kondisi. Tapi jarang diajarkan bahwa mencintai diri sendiri juga bagian dari cinta. Bahwa meninggalkan bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk hidup dengan lebih sehat. Menariknya, survei global tentang hubungan interpersonal menunjukkan bahwa hampir 60% orang mengaku pernah bertahan dalam hubungan yang mereka tahu tidak sehat. Karena takut sendirian. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan bahwa rasa takut sering lebih kuat daripada logika. Tapi mari jujur sejenak. Berapa lama kita bisa terus membujuk diri sendiri bahwa semuanya akan berubah? Bahwa jika kita cukup sabar, cukup baik, atau cukup mencintai, orang lain akan berhenti menyakiti kita. Harapan seperti itu manis, tapi berbahaya. Karena pada akhirnya, perubahan bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa berani kamu menetapkan batas. Batas bukan dinding, tapi pagar. Ia melindungi, bukan memisahkan. Menetapkan batas bukan berarti membenci, tapi menyadari nilai dirimu. Jika seseorang terus menguras energi, merendahkan harga dirimu, atau membuatmu meragukan siapa kamu sebenarnya, maka keheningan mungkin lebih bijak daripada penjelasan. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip yang sederhana. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Kamu tidak bisa mengubah cara orang memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih apakah akan tetap di sana. Melepaskan orang beracun bukan tindakan keras kepala. Itu tindakan sadar untuk berhenti menyerahkan kendali emosimu kepada orang lain. Tentu, melepaskan tidak pernah mudah. Ada rasa bersalah yang muncul. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau dia berubah setelah aku pergi? Tapi kalau kamu harus terus meyakinkan diri bahwa ini cinta, mungkin yang kamu pertahankan bukan cinta, melainkan keterikatan yang menolak kenyataan. Bayangkan kamu sedang memegang bara api. Kamu tahu itu panas, tapi kamu menahannya karena takut kehilangan cahaya. Padahal, jika kamu berani melepaskannya, kamu memberi ruang bagi cahaya lain untuk datang, yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Menariknya, banyak orang melaporkan hal yang sama. Setelah melepaskan hubungan beracun, hidup mereka justru terasa lebih ringan. Bukan karena semesta tiba-tiba memberi hadiah, tapi karena beban emosional yang hilang membuka ruang bagi hal-hal baru. Dalam psikologi positif, ini disebut emotional capacity recovery. Ketika energi mental yang dulu habis untuk bertahan kini, bisa digunakan untuk tumbuh. Namun, mari bersikap realistis. Tidak semua hubungan beracun harus langsung diakhiri dengan dramatis. Kadang perlu jarak, bukan pemutusan total. Tapi jarak itu penting untuk melihat dengan jernih. Apakah hubungan ini bisa diperbaiki, atau memang sudah waktunya berhenti? Dua orang yang sama-sama rusak memang bisa saling menyembuhkan, tapi hanya jika keduanya mau berubah.
Jika tidak, mereka hanya akan saling menenggelamkan dalam luka yang sama. Dan mungkin, bagian paling sulit dari melepaskan bukanlah kehilangan orangnya, tapi kehilangan versi dirimu yang dulu percaya kamu bisa menyelamatkannya. Tapi justru disitulah kebebasan dimulai. Ketika kamu berhenti mencoba menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan, kamu mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Jadi jika kamu sedang berada di persimpangan antara bertahan atau pergi, ingatlah ini. Tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang, itu adalah pintu bagi dirimu untuk kembali pulang ke versi terbaikmu. Melepaskan orang beracun bukan tanda lemah. Itu tanda kamu mulai memilih hidup yang sehat, sadar, dan damai. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan yang membuatmu kehilangan diri, tapi yang mengembalikanmu pada ketenangan batinmu sendiri. Poin keenam, bagaimana kebiasaan kecil menciptakan kesuksesan. Kadang, perubahan besar justru berawal dari sesuatu yang tampak terlalu sederhana untuk dianggap penting. Satu kebiasaan kecil, seperti menulis 3 baris setiap pagi, berjalan 10 menit sebelum tidur, atau hanya memilih diam daripada bereaksi, bisa menjadi fondasi yang mengubah arah hidup seseorang. Banyak orang mencari perubahan besar dengan semangat tinggi, lalu kehilangan tenaga di tengah jalan. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan bukan lonjakan motivasi, melainkan kestabilan dalam tindakan kecil. Menurut penelitian di bidang neuropsikologi perilaku, otak manusia membutuhkan rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru hingga menjadi otomatis. Namun bukan angka itu yang penting, melainkan konsistensi. Dalam konteks ini, kebiasaan kecil bekerja seperti air yang menetes terus pada batu, tak terlihat di awal, tapi perlahan membentuk lekukan permanen. Bayangkan seseorang yang setiap pagi memulai harinya 15 menit lebih awal, hanya untuk menulis rencana singkat tentang apa yang ingin ia selesaikan. Sekilas sepele. Tapi setelah 3 bulan, ia mulai menyadari ada keteraturan baru dalam pikirannya. Ia tak lagi panik, tak lagi merasa tertinggal. Ini bukan soal waktu tambahan, melainkan soal cara pandang yang berubah. Dari hidup yang reaktif menjadi hidup yang terencana. Menariknya, kebiasaan kecil tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga mengubah struktur otak. Studi tentang neuroplasticity menunjukkan bahwa pengulangan tindakan sederhana memperkuat jalur saraf yang terkait dengan kontrol diri dan fokus. Itulah sebabnya seseorang yang rutin melakukan hal kecil secara sadar akan memiliki ketenangan dan arah yang lebih stabil dibanding mereka yang hanya menunggu datangnya momen besar. Namun mari jujur, kebiasaan kecil juga bisa menjebak. Ada orang yang begitu sibuk membangun rutinitas hingga kehilangan makna di baliknya. Mereka bangun pagi, mencatat, berolahraga, tapi tanpa kesadaran kenapa mereka melakukannya. Kebiasaan yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi penjara ritme. Fenomena ini disebut busyness trap, jebakan produktivitas semu di mana seseorang tampak sibuk tetapi kehilangan arah. Itulah kenapa refleksi sangat penting. Kebiasaan tanpa arah hanyalah gerakan tanpa makna. Di sisi lain, manusia cenderung lebih mudah mempertahankan hal yang membuatnya nyaman, bahkan jika itu menyakitkan. Otak menyukai hal yang familiar. Ia lebih memilih rasa gagal yang sudah dikenalnya daripada ketidakpastian dari kebiasaan baru. Itu sebabnya banyak orang gagal bertahan dalam perubahan. Mereka tidak malas, mereka hanya takut kehilangan kontrol atas pola lama yang terasa aman. Maka satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran itu adalah menyadari bahwa ketidaknyamanan di awal adalah tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh. Kebiasaan kecil bekerja seperti resonansi. Semakin lama dilakukan, semakin dalam ia menembus kesadaran. Sebagian orang menyebutnya energi, sebagian lain menyebutnya frekuensi, tapi esensinya sama. Konsistensi mengubah realitas. Ketika kamu disiplin dalam hal kecil, dunia pun mulai menyesuaikan. Kesempatan muncul bukan karena keajaiban, tapi karena kamu siap menerimanya. Namun ada sisi lain yang sering diabaikan. Kebiasaan kecil adalah cermin kejujuran diri. Tidak ada yang tahu seberapa sering kamu memilih disiplin saat tak ada yang melihat.
Itulah integritas sejati, kesetiaan terhadap hal kecil tanpa saksi. Dari sinilah lahir rasa tenang yang tidak bisa dibeli, karena kamu tahu, bahkan di tengah diam, kamu sedang membangun sesuatu yang kokoh. Dan mungkin disitulah rahasia keberhasilan yang sebenarnya. Ketika kebiasaan tidak lagi terasa seperti kewajiban, melainkan bagian dari jati diri. Saat kamu tidak perlu memaksa diri untuk bangun pagi, membaca, atau fokus, karena kamu adalah orang yang melakukannya. Perubahan sejati terjadi bukan ketika kamu mencoba menjadi seseorang yang baru, tetapi ketika tindakan kecilmu sehari-hari mulai membentuk siapa kamu sebenarnya. Pada akhirnya, kesuksesan bukanlah momen besar yang datang tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi dari pilihan kecil yang konsisten. Seperti filosofi Stoik yang mengajarkan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan hari ini, pikiran, tindakan, dan kebiasaanmu. Karena ketika hal kecil itu selaras, hidup pun mulai bergerak ke arah yang benar. Poin 7. Menikmati kesendirian untuk pertumbuhan diri. Ada fase dalam hidup di mana keheningan bukan lagi ancaman, tapi rumah, di mana sunyi tak lagi terasa sepi, melainkan ruang bagi sesuatu yang lebih dalam untuk berbicara, diri sendiri. Banyak orang takut berada sendirian karena mengira kesendirian berarti kehilangan koneksi. Padahal, justru di saat sendiri, kita belajar membangun koneksi paling penting, koneksi dengan batin kita sendiri. Manusia memang makhluk sosial. Kita butuh interaksi, validasi, rasa diterima. Tapi di balik semua itu, ada kebutuhan lain yang sering diabaikan. Kebutuhan untuk memahami diri tanpa gangguan. Sebuah riset di Journal of Environmental Psychology menyebut bahwa waktu yang dihabiskan sendirian secara sadar, tanpa distraksi eksternal, meningkatkan kejernihan berpikir dan kemampuan pengambilan keputusan. Menariknya, manfaat itu baru muncul ketika kesendirian dipilih, bukan dipaksakan. Jadi bukan tentang sendirian, tapi tentang mengapa kita memilih sendiri. Coba bayangkan, ketika kamu memutuskan diam, tidak karena dunia menolakmu, tapi karena kamu ingin mengenal suara di dalam dirimu yang selama ini kalah oleh kebisingan luar. Disitulah letak pertumbuhan sejati. Kesendirian memberi ruang bagi refleksi. Bukan refleksi yang berat, tapi semacam percakapan lembut antara pikiran dan hati. Kadang, kita tak butuh nasihat siapapun. Kita hanya perlu duduk diam, mendengar napas sendiri, dan jujur pada perasaan yang muncul. Namun mari realistis, tidak semua kesendirian menenangkan. Ada orang yang terjebak dalam sunyi dan malah tenggelam dalam kecemasan. Karena itu, penting membedakan antara kesendirian yang menumbuhkan dan kesepian yang melukai. Kesendirian yang menumbuhkan lahir dari kesadaran, dari keinginan untuk berhenti sejenak dan memperbaiki arah. Sedangkan kesepian muncul saat kita merasa ditinggalkan, bukan memilih pergi. Di sini, filosofi Stoik memberi pandangan yang tajam. Seseorang hanya akan benar-benar bebas ketika ia tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya, termasuk kebutuhan untuk terus bersama orang lain agar merasa berharga. Dengan kata lain, kamu akan menemukan ketenangan sejati saat kamu bisa menikmati kebersamaan tanpa kehilangan diri dan menikmati kesendirian tanpa merasa kekurangan apapun. Beberapa orang justru menemukan kekuatan paling besar saat mereka berhenti mencari pengakuan. Mereka memanfaatkan waktu sendiri untuk membaca, merenung, menulis, atau sekadar berjalan tanpa tujuan. Aktivitas sederhana itu mengubah kesunyian menjadi ruang kreatif. Penelitian dari Harvard menyebut bahwa aktivitas reflektif selama 15 menit setiap hari cukup untuk meningkatkan kemampuan berpikir strategis dan mengurangi stres hingga 20%. Artinya, sunyi itu bukan kekosongan, ia adalah proses pemulihan. Tapi tidak semua orang siap menghadapi keheningan. Banyak yang mengisinya dengan suara-suara buatan, musik keras, obrolan tak penting, atau notifikasi tanpa henti. Mungkin karena di dalam hening, kita terpaksa mendengar hal-hal yang selama ini kita hindari. Rasa kecewa, penyesalan, kehilangan,
atau bahkan pertanyaan tentang arah hidup. Tapi justru di sanalah titik awal perubahan. Kita tidak bisa tumbuh jika terus menutup telinga dari panggilan batin kita sendiri. Menikmati kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, ia adalah cara untuk kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Seperti busur yang ditarik mundur sebelum memanah lebih jauh. Kesendirian adalah tarikan itu. Tanpa menarik diri sejenak, kita tak akan punya tenaga untuk melangkah lebih kuat. Coba tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar sendiri tanpa gangguan, tanpa layar, tanpa perlu membuktikan apapun? Mungkin jawabannya jarang, atau bahkan tidak pernah. Tapi jika kamu berani mencoba, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sunyi itu bukan hampa. Ia hidup, berisi, dan berbicara dengan bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Jadi, nikmatilah kesendirianmu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai hak. Karena di sanalah kamu menemukan siapa dirimu tanpa topeng sosial, tanpa tuntutan dunia. Di sana kamu belajar bahwa kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki seseorang, tapi tentang mampu berdiri tegak sendirian tanpa kehilangan arah. Dan ketika kamu sudah bisa nyaman di dalam keheningan, dunia luar tak lagi menakutkan, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Kesimpulan, pada akhirnya, hidup memang tidak bisa sepenuhnya diatur. Ada bagian yang bisa kamu kendalikan, dan ada bagian yang hanya bisa kamu terima. Tapi di antara keduanya, di ruang kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu menanggapinya, disitulah letak kendali sejati. Banyak orang salah paham tentang makna kendali. Mereka mengira kendali berarti mampu membuat segalanya berjalan sesuai rencana. Padahal kendali sejati bukan tentang memaksa dunia tunduk, tapi tentang menundukkan diri sendiri agar tetap tenang di tengah kekacauan dunia. Dalam filsafat Stoik, ini disebut sebagai penguasaan batin, mengatur pikiran, emosi, dan keputusan dengan kesadaran penuh. Penelitian tentang perceived control menunjukkan bahwa orang yang memiliki kendali batin lebih mampu menghadapi stres dan tekanan. Mereka tetap tenang bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Karena bagi mereka, yang penting bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana mereka menavigasi prosesnya. Dan disitulah letak kebebasan. Ketika kamu bisa tetap tenang walau hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Mungkin kamu pernah mencoba mengatur segalanya. Kamu merencanakan hidup dengan detail, tapi lalu muncul hal-hal tak terduga, dan kamu marah, kecewa, atau merasa gagal. Itu hal yang wajar. Tapi coba pikirkan, apakah kemarahan itu membuatmu lebih terkendali, atau justru semakin kehilangan kendali? Kadang, melepaskan sebagian kontrol justru membuatmu lebih kuat. Karena di saat kamu berhenti berperang dengan hal-hal yang di luar kuasamu, kamu bisa mulai fokus memperkuat hal-hal yang memang bisa kamu ubah. Kendali bukan berarti kamu berhenti berharap. Bukan pula kamu menjadi pasif. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih aktif, tapi dalam ruang yang realistis. Kamu belajar memilih dengan sadar. Kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berhenti memaksa. Dan saat kamu bisa mencapai titik itu, hidupmu mulai terasa ringan, tapi tetap terarah. Menariknya, riset menunjukkan bahwa orang yang memiliki keseimbangan antara perencanaan dan penerimaan justru lebih produktif. Mereka lebih jarang burn out, lebih stabil emosinya, dan lebih cepat pulih dari kegagalan. Karena mereka tidak berusaha menjadi Tuhan kecil yang mengatur segalanya. Mereka cukup menjadi manusia yang sadar, yang berani mengatur dirinya sendiri lebih dulu. Dan mungkin, disitulah kebijaksanaan hidup bermula. Ketika kamu berhenti menuntut dunia agar berubah sesuai keinginanmu, dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa berubah agar lebih selaras dengan hidup ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kamu tak perlu menjadi sosok yang sempurna untuk merasa berdaya. Cukup menjadi seseorang yang tahu arah langkahnya, yang sadar kapan harus maju dan kapan harus diam.
Karena seringkali keheningan adalah bentuk tindakan paling kuat. Saat kamu memilih tidak bereaksi, kamu sedang melatih kendali. Hidup memang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Tapi kamu selalu punya kuasa atas caramu menjalani hidup itu. Dan itu cukup. Karena ketika batinmu tenang, dunia luar tak lagi terlalu berisik. Kamu tak perlu menaklukkan segalanya untuk merasa menang, cukup menaklukkan dirimu sendiri. Jadi kendalikan hidupmu, tapi jangan berlebihan. Biarkan sebagian berjalan di luar rencana. Biarkan hidup memberi kejutan. Karena seringkali arah yang benar justru muncul saat kamu berhenti berlari dan mulai mendengar. Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri.